Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa kalian semakin edan dan brutal. Jiwa yang tenang, tidak memiliki rasa takut dan menjadi seorang kesatria sejati memanglah sangatlah luar biasa edan. Tidak semua orang memiliki jiwa baja seperti kesatria. Namun yang sangat menarik, Ratu Bajak Laut alias si cantik dari Pulau Raikadut atau pulau yang banyak ularnya alias Boa Hancock pernah berkata bahwa ada orang yang berjiwa kesatria dan terlihat sekali dari tatapan matanya yang sangatlah tajam. Dan di sini kita semua sudah mengetahui ketika di perang Marineford ketika mencoba menjauhkan si Abah Shirohige. Dan orang tersebut adalah manusia bertopi koboi Meksiko dan memiliki celana yang cukup rock and roll, memiliki mata yang sangat tajam melebihi mata Najwa. Dan orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sang pendekar pedang nomor 1 di dunia. Siapa lagi jika bukan Dracul Mihawk atau Takanome Mihawk. Orang ini memiliki harga buronan untuk saat ini kurang lebih 3,5 miliar berry. Harga yang sangat pantas untuk penyandang gelar pendekar pedang terhebat di dunia. Namun di sini yang membuat saya tertarik untuk membahas Mihawk kembali adalah apakah benar Mihawk ini sangatlah kuat dan digadang-gadang orang yang bisa menyimbangi skill atau teknik berpedang dari si codet cap kuda langit, siapa lagi jika bukan Akagami no Sang. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sudah diperkenalkan karakter ini sejak awal-awal saga East Blue atau lebih tepatnya di Akbarati ketika Luffy melawan Don Krieg. Nama orang ini sudah sangat terkenal ke penjuru dunia dan Zoro pun mengetahui rumor bahwa Mihawk ini adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Hingga saat ini kita melihat Mihawk menjadi owner dari perusahaan bagi delivery bersama Crocodile. Sepanjang yang kita lihat dari orang ini adalah soal ketenangan tanpa jiwa yang panas dan selalu menjauhi sebuah masalah. Satu-satunya momen Mihawk yang membuat saya cukup kaget adalah ketika Mihawk melontarkan serangan kepada si Abah Shirohige. Kekuatan ini memanglah di luar nalar sekali. Sekali tebasan saja bisa membuat si Jojo manusia berlian keringat dingin seperti menahan mencret di pagi hari saat memantulkan serangan Mihawk ke udara. Memang ada sedikit kekecewaan ketika saya melihat si Mihawk ini berhadapan dengan pengguna pedang lainnya seperti Pista. Jika serangan kepada si Abah Shirohige sangatlah luar biasa edan, kenapa Mihawk ini ketika melawan Pista seperti serangan seperti anak-anak belajar pedang? Tidak ada efek haki atau kekuatan yang sebelumnya ditampilkan. Ketika serangan kepada si Abah Shirohige, efek yang ditampilkan sangatlah luar biasa seperti menggunakan haki tingkat tinggi. Namun si Mihawk ini sepertinya menahan diri ketika melawan Pista dan terkesan main-main saja. Banyak sekali komentar di sini yang berbicara bahwa Mihawk tidak lebih dari Pista. Tetapi mereka yang berkomentar seperti itu tidak memperhatikan bahwa sebenarnya Mihawk ini cukup jauh di atas Pista. Lawan-lawan dari Mihawk sepanjang perjalanannya menyandang gelar tersebut tidak mungkin main-main. Tidak mungkin penyandang gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia serius menghadapi seorang Pista. Ketika Mihawk berhadapan dengan Zoro di Akbarati, Mihawk pernah berkata dalam bahasa Amerika Latin, "Aing lain maung anu ngarekep kelinci make pakarang utama," yang artinya aku bukanlah harimau buas yang menyerang seekor kelinci menggunakan senjata utama. Maka sudah jelas di sini Mihawk menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan lawannya. Dan Mihawk atau orang kuat tahu bagaimana cara menggunakan energi dalam menghadapi musuh. Kenapa serangan kepada si Abah Shirohige ini sangatlah luar biasa, tetapi kepada si Pista ini biasa saja. Ini membuktikan bahwa kekuatan Pista sudah berada pada nalar Mihawk. Tetapi untuk si Abah Shirohige, Mihawk harus mengeluarkan kekuatan yang sangatlah besar. Karena Mihawk juga tahu bahwa orang tua bangka ini tidak akan mudah ditumbangkan meskipun menggunakan Jangankan membuat si Abah Shirohige kalah, membuat dirinya jatuh pun sulitnya bukan main. Si Abah Shirohige bukanlah orang yang dapat ditebas atau dilukai hanya menggunakan sekali serangan tebasan saja. Perlu puluhan tebasan menggunakan Housokage haki tingkat tinggi untuk melukai orang ini. Maka di sini saya yakin bahwa kekuatan Mihawk sangatlah kuat dan luar biasa. Tetapi Mihawk hanya menyesuaikan diri terhadap lawannya. Contohnya kita memotong ayam dan sapi. Kekuatan yang dikeluarkan akan berbeda ketika memotong ayam dengan sapi. Tidak mungkin kita memotong ayam dengan cara memotong sapi. Begitupun memotong sapi menggunakan cara memotong ayam. Maka di sini Mihawk adalah orang yang cukup cerdas dalam menghemat energi dalam sebuah pertarungan. Dan Mihawk juga adalah tipe orang yang berpikir sebelum menyerang agar serangannya tidak sia-sia. Kita diperlihatkan ketika di Marineford ketika Mihawk berhadapan dengan Jinbei, Mihawk masih bisa memikirkan Luffy. Jinbei bukanlah orang yang lemah, tetapi di hadapan Mihawk ketika bertarung, Mihawk masih bisa memikirkan hal yang lain dan pertarungan masih bisa dimenangkan oleh Mihawk dengan
sangatlah mudah. Sebenarnya di sini ketika Mihawk berhadapan dengan Luffy, mungkin bisa saja Luffy tewas di tempat tersebut jika Mihawk namun di sini Mihawk sepertinya masih penasaran nasib apa yang akan dibawa oleh Luffy ke depannya hingga Akagami mau mengorbankan tangannya untuk seorang anak kecil. Dan Mihawk juga mengetahui potensi Luffy yang bisa membuat orang-orang di sekelilingnya mengikutinya adalah kekuatan yang sangatlah paling berbahaya. Mihawk masih bisa menahan diri untuk menyerang Luffy. Ini dibuktikan ketika Luffy membatalkan serangan Gomu Gomu no Basoka. Luffy menyadari sesuatu menggunakan Haki Kenbunnya. Jika serangan tersebut dikeluarkan maka Luffy akan kehilangan tangannya. Di sini juga Mihawk berbicara kepada Luffy bahwa Luffy menyadarinya juga. Maka sudah jelas di sini jika benar-benar Mihawk niat menebas Luffy atau bahkan memotong Luffy pada saat itu bisa dilakukan dengan sangatlah mudah. Dan momen tersebut juga membuktikan bahwa Mihawk selalu menggunakan Haki Kenbunnya saat akan menahan serangan. Hanya saja seberapa kuat orang yang dihadapi oleh Mihawk, tingkat kesulitannya juga akan berbeda. Dan yang terakhir adalah Mihawk ini sangatlah kuat dan pantas mendapatkan harga buronan yang sangatlah tinggi. Tetapi karena memang dasarnya ini si Mihawk adalah orang yang tidak mau terlibat dalam masalah besar, maka Mihawk lebih baik menghindarinya. Ketika dikepung angkatan laut, Mihawk malah kabur dan tidak bertarung. Di sini jika kalian perhatikan, sebenarnya Mihawk sanggup mengalahkan mereka semua dengan sangatlah mudah. Tetapi pertarungan tersebut tidak ada gunanya. Lebih baik menghindar dan kabur saja, karena Mihawk juga sudah sadar bahwa orang-orang yang mengepungnya dapat dikalahkan dengan sangatlah mudah tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Terkecuali yang mengepung Mihawk adalah seorang admiral seperti Kizaru dan Fujitora, maka saya yakin Mihawk juga akan tertarik dan akan ada sedikit pertarungan. Tetapi memang karena dasarnya si Mihawk ini malas, maka pertarungan tidak terjadi dan lebih baik menghindar dan mengalah daripada capek-capek bertarung mengeluarkan pedangnya. Tetapi hasilnya sudah ketebak bahwa dirinya yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya mah. Tapi ini mah cuman pendapat pribadi atau opini pribadi. Kalau misalkan saya salah pengucapan kata atau salah dalam berpendapat dan kalian punya pendapat sendiri, tulis aja di kolom komentar. Karena saya mah tidak anti komentar ya, karena komentar itu membuat saya menjadi lebih baik dan sebagai pengingat diri juga ya. Jadi dalam pemikiran saya teh bahwa si Mihawk ini teh memang pantas gitu ya disandangkan sebagai pendekar pedang terhebat di dunia. Dan yang berbicara bahwa si Mihawk ini setara Pista, menurut saya mah kurang tepat gitu ya. Tidak salah tapi kurang tepat. Tidak salahnya gini, karena dia memang yang ditampilkan oleh si Mihawk ini berhadapan sama si Pista biasa aja gitu ya. Tidak salah juga gitu ya, karena menjadi simpang siur karena si Mihawk ini ketika berhadapan sama si Shirohige menampilkan yang sangatlah luar biasa, tetapi berhadapan sama si Pista biasa saja gitu bertarungnya, dan si Mihawk juga menyudahi pertarungan sama si Pista gitu ya. Jadi banyak orang yang berpendapat bahwa si Mihawk ini teh ya setara Pista lah, tidak seperti nama yang disandangnya, tidak sekuat itu. Memang tidak salah gitu ya, karena memang itu yang ditampilkan. Tetapi menurut saya yang kurang tepatnya di sini adalah si Akagami ini menjadi rival dari si Mihawk ya. Nggak akan mungkin kalau misalkan si Akagami bertarung sama si Mihawk biasa aja gitu ya. Dan di sini juga yang harus digarisbawahi, kalau misalkan si Pista ini setara sama si Mihawk, nggak akan mungkin serangan si Mihawk ini kepada si Shirohige berdamage besar seperti itu yang ditahan sama si Zoju. Otomatis kekuatan si Mihawk ini di atas si Pista ya. Dari beberapa pertarungan tersebut juga sudah kelihatan gitu ya. Ketika si Jinbei juga berhadapan sama si Mihawk, dengan sangat mudahnya gitu ya si Mihawk ini mengalahkan si Jinbei, dan tidak terkesan bahwa si Mihawk ini sampai berdarah-darah dan berkeringat-keringat juga, tapi si Jinbei-nya langsung tumbang gitu. Dan si Mihawk juga ketika berhadapan sama si Jinbei, si Mihawk juga masih sempat memikirkan Luffy, apa yang akan terjadi sama si Luffy ini gitu, dan memiliki kekuatan yang besar karena orang-orang di sekelilingnya bisa mengikuti si Luffy dan satu jalan sama si Luffy gitu. Dan di sini juga ketika si Akagami berhadapan sama si Mihawk ini berlatih kepada si Akagami dalam menghadapi pengguna pedang. Meskipun pengguna pedangnya tidak sebaik si Mihawk, tetapi si Akagami ini memiliki haki yang di atas si Mihawk gitu menurut saya mah. Dan si Akagami juga berhadapan sama si Mihawk, memang si Akagami ini unggul dalam haki, tapi skill berpedangnya di bawah si Mihawk. Jadi menurut saya pertarungan si Mihawk sama si Akagami adalah untuk melatih diri mereka masing-masing. Memang hasil dari pertarungan tersebut
tersebut apa namanya tidak tidak ditampilkan atau tidak disebutkan siapa pemenangnya. Tetapi dalam pemikiran saya mah di sini bukan cari pemenang, siapa yang menang siapa yang kalah kalau rival mah gitu ya. Karena melatih diri sendiri gitu ya, melatih diri masing-masing gitu. Banyak yang berkomentar juga gitu ya bahwa si Mihawk ini lah apalah gitu, Yonko terlemah atau apalah gitu. Tapi kalau misalkan si Mihawk ini berhadapan sama si Crocodile atau Yonko bagi gitu ya, tapi kan di belakangnya tetap ada si Mihawk sama si Crocodile. Dan yang sudah jelas di sini, kalau misalkan si Crocodile ini berhadapan sama si Mihawk, saya yakin gitu ya si Crocodile ini akan tumbang gitu ya. Namanya memang tipologia gitu ya, si Crocodile ini memang tipologia. Tetapi kalau misalkan tipologia ini disabat atau ditebas gitu pakai haki tingkat tinggi atau menggunakan haki Kenbun untuk memastikan beberapa detik atau beberapa momen gitu si Crocodile ini bisa ditebas, mungkin bisa dilakukan gitu ya. Contohnya di sini kenapa saya berbicara seperti itu, ketika si Akagami ini menyerang si Kizaru ya. Ketika di Movie Red ya, si Akagami ini menyerang si Kizaru. Kalau misalkan tipologia tidak bisa diserang dengan sebuah pedang, otomatis si Akagami ini tidak akan menyerang si Kizaru dengan melompat gitu ya di Movie Red gitu ya. Kalian juga bisa lihat gitu ya, kenapa si Akagami ini bisa menyerang si Kizaru dan berani menyerang si Kizaru meskipun si Kizaru ini bisa menjadi Logia. Otomatis di sini Logia bisa ditembus atau bisa dilukai dengan cara menggunakan tebasan ditambah dengan haki tingkat tinggi gitu ya. Dan di sini saya juga berpikir kalau misalkan si Mihawk ini adalah lebih dominan gitu ke haki Kenbunnya dan haki Buso. Tapi kalau Housoku haki saya kurang yakin memiliki Housoku haki tingkat tinggi ya. Mungkin punya gitu Housoku haki, tapi tidak setinggi si Akagami gitu ya. Memang si Akagami ini sangatlah luar biasa kalau soal Housoku haki ya. Kemarin juga menahan si Green Bull dan memukul Green Bull dari luar menggunakan haki aja, si Green Bull langsung mundur gitu ya. Otomatis haki dari si Akagami ini sangatlah luar biasa. Tetapi yang menurut saya menonjol dari si Mihawk ini skill berpedangnya ditambah dengan haki Kenbunnya gitu, dan haki Busonya gitu. Memang ribet juga kalau misalkan si pengguna pedang menggunakan haki Kenbun layaknya pengguna pistol seperti si Yasop atau si Ben Beckman, dan ditambah dengan haki Buso juga untuk pertahanan. Dan di sini juga yang menurut saya untuk membatasi atau bukan membatasi pokoknya melawan opini ketika berbicara si Mihawk ini setara dengan Pista adalah pedang Yoru gitu ya. Pedang Yorunya juga udah menjawab seberapa kuat si Mihawk ini gitu ya. Saizo Owazomono atau 12 pedang terbaik di dunia gitu ya. Salah satunya adalah si Yoru ini gitu ya. Nggak mungkin kalau misalkan si Pista ini setara dengan si Mihawk, tapi dari pedangnya juga udah kelihatan bahwa si Mihawk ini berada di atas si Pista gitu ya. Mungkin kalau pedang si Pista mah ya mungkin 21 pedang atau 51 pedang terbaik di dunia. Kalau dibandingin sama si Yoru mah jauh pedang si Pista menurut saya mah ya. Mungkin kalau si Yoru ini mah setaranya sama si Griffon Akagami atau Muroko Mugiri milik si Shirohige ya, sebandingnya gitu dari 12 pedang terbaik di dunia. Tetapi di sini yang sangat menarik atau menonjol dari si Mihawk si Yoru ini awak kening bangkit jadi warna hitam gitu. Dan tidak banyak juga orang yang bisa membangkitkan pedang tersebut gitu ya, hanya Ryuma sama si Mihawk ini aja gitu ya. Wah anjing sangat menarik kalau misalkan dibahas pepanjangan atau ngobrol kayak gini mah sebenarnya panjang gitu, tanpa skrip mah gitu. Membahas si Mihawk ini nggak akan habis sejam 2 jam. Karena menurut saya untuk membangkitkan sebuah pedang diperlukan sebuah pertarungan yang cukup banyak dan tingkat dari si pengguna atau pemakai pedangnya itu sendiri gitu ya. Si Enma juga, pedang Enma yang dipakai sama si Oden waktu dulu tidak awak kening gitu ya. Otomatis dari skill si Mihawk ini saya berpikir bahwa skill berpedang si Mihawk lebih baik dari si Oden juga gitu ya. Bukan kalau lebih kuat saya tidak tahu ya, tapi lebih baik mungkin lebih baik mah si Mihawk gitu ya. Dan si Mihawk juga mungkin skill berpedangnya setara dengan si Ryuma. Cuman di sini yang jadi masalah hakinya gitu ya. Jadi percuma kalau pedangnya kuat dan pedangnya bagus dan skillnya juga hebat, tetapi kalau tidak ditambah dengan haki mah sama saja dengan wadul atau bohong ya. Jadi haki pendukung dari sebuah serangan, pendukung dari sebuah pertahanan juga gitu ya. Jadi One Piece mah di sini tidak ada yang kuat dan se-OP itu gitu ya. Semua sudah diseimbangkan dengan adanya buah iblis, haki dan beberapa pedang legendaris dan pedang terbaik juga gitu ya. Dalam pemikiran saya mah seperti itu ya. Jadi
banyak orang yang berbicara bahwa si Mihawk ini lemah atau gimana ya, karena si Mihawk ini teh adalah tipe memang dasarnya orang yang malas menghadapi sebuah pertarungan. Jadi dalam pemikiran saya si Mihawk ini teh percuma juga gitu ya bertarung, karena memang hasilnya udah diketahui gitu nya. Mun kata bahasa Sunda mah jang naon aing teh gelut jeung maneh geus sidik aing teh bakal menang lawan maneh, kacapek-capek kudu gelut jeung maneh, da anger aing nu bakal menang mah gitu. Jadi percuma gitu saya teh bertarung sama kalian seperti angkatan laut yang mengepungnya, karena hasilnya sudah diketahui bahwa si Mihawk ini sendiri yang akan menang gitu. Jadi capek-capek buat apa bertarung gitu kalau hasilnya si Mihawk ini yang akan keluar sebagai pemenang gitu. Lebih baik menghindari aja gitulah capek-capek bertarung gitu, karena memang sifat si Mihawk ini seperti itu. Dan sampai sejauh ini gitu yang ditampilkan sampai sekarang menjadi ponder di belakang si Buggy atau Yonko Buggy, tidak ada pertarungan yang diperlihatkan oleh si Mihawk gitu ya. Mungkin di chapter-chapter ke depan si Mihawk ini sepertinya akan diperlihatkan sama Oda Sensei juga seperti apa kekuatan yang sesungguhnya dari si Mihawk ini, dan keturunan siapa si Mihawk ini teh gitu ya. Dikadang-kadang atau disebut-sebut juga bahwa si Mihawk ini teh anak si Rayleigh sama si Saki gitu ya. Tapi ya cukup jauh juga ya, soalnya teh matanya si Mihawk ini berbeda gitu sama si Rayleigh atau si Saki ini gitu ya. Seperti ada ras tertentu atau keturunan tertentu seperti si Kuma atau ras Bakenir atau dan yang lainnya gitu ya. Karena si Mihawk ini teh spesial Takanome Mihawk ya, kenapa matanya bisa seperti itu ya. Si Akagami juga matanya biasa aja ya, keturunan naga langit atau Sain gitu ya, keturunan dari Figureland juga gitu ya, tapi matanya biasa aja. Si Goldie Roger mata biasa, si Shirohige mata biasa, si Oden matanya biasa, dan Rayleigh juga biasa. Tetapi si Mihawk ini memiliki mata yang cukup spesial gitu ya, matanya lebih tajam dibandingkan dengan mata-mata yang lainnya gitu ya, kelihatan waktu ketika di Marineford gitu. Saya sangat menarik gitu membahas ini teh, kenapa gitu ya banyak yang komen bahwa si Mihawk ini setara dengan si Pista. Ya dari tampilan juga udah berbeda, atau dari pedang juga udah berbeda gitu ya. Cuman memang dasarnya si Mihawk ini teh kedua atau malesan gitu ya, mager gitu bertarung habis-habisan seperti itu buat apalah gitu. Kalau misalkan hasil utamanya sudah jelas gitu bahwa dirinya akan keluar sebagai pemenang. Wah, sangat menarik menurut saya mah. Tapi ya itulah, karena setiap orang beda pendapat atau opini, punya hak masing-masing untuk berkomentar. Banyak juga yang berkomentar berbeda dengan pendapat saya, ya nggak masalah gitu ya. Saya mah bukan memberitahu atau menyokoki kalian dengan pendapat saya atau opini saya. Saya mah ngobrol gitu ya, channel ini channel ngobrol santai aja gitu ya. Tapi ada 2 season gitu, 2 season tuh di sini tuh saya berbicara menggunakan skrip dan berbicara langsung seperti ini tanpa menggunakan skrip. Jadi kalian tahu siapa saya gitu, obrolan-obrolan atau omongan saya kayak gimana gitu ya. Ya ini mau untuk mengisi waktu aja lah, karena di chapter tidak ada membahas si Mihawk juga gitu ya, hanya Seraphim aja gitu ya. Si Seraphim ini cukup menarik, si S-Hawk, S-Snake, S-Bear gitu ya. Si S-Hawk ini cukup menarik, menurut saya memang kekuatannya sangatlah luar biasa. Kenapa si Luffy ini bertarung melawan S-Hawk aja gitu, harus bekerja sama si Lucci. Bukannya si Luffy ini kuat ya, memang karena One Piece mah sudah diseimbangkan. Dan memang kalau misalkan niat mah si Luffy ngalahin si si S-Hawk ini bukan apa-apa atulah. Nanaonan si S-Hawk ini mah atau Seraphim ini jika dihadapi oleh Luffy atau mode awak keningnya. Ya mungkin karena untuk memperbaiki persahabatan atau jadi temen lah sama si Lucci ini mungkin kedepannya ya, karena memang si Lucci ini juga tidak dapat diremehkan juga ya. Namun di sini tuh yang sangat menarik tuh kenapa gitu ya si CP0 ini tuh pakai topeng gitu ya, karena memang sudah diketahui juga bahwa si CP0 ini tuh adalah si Lucci, si Kaku dan Stashi. Kenapa harus pakai topeng gitu ya? Anjing udah kelihatan atau udah diketahui gitu ya, si CP0 ini tuh agen rahasia tapi udah kelihatan gitu bahwa si Lucci ini teh adalah si CP0. Tapi memang di sini yang sangat menarik dari si Lucci adalah dedikasinya untuk pemerintah dunia teh sangatlah luar biasa gitu ya, untuk menghadapi si Luffy atau mengganggu si Kaido kemarin di Wano juga. Si P0 ini sangatlah luar biasa ya dedikasinya untuk pemerintah dunia, meskipun mereka itu sadar diri bahwa mereka bisa saja kalah atau mati ketika berhadapan dengan seorang Yonko, tetapi masih dijalani atau dilakukan dalam misi tersebut gitu ya. Sangat menarik dedikasi dari si Lucci ini. Memang tidak ada yang baik itu antara pemerintah, bajak laut dan yang lainnya dalam dunia One Piece mah tidak ada yang baik, memiliki sisi yang buruk juga, memiliki sisi yang baik juga ya. Ya udahlah, karena di sini sudah adzan isar, saya belum
apa namanya teh belum makan juga geus iya jika nama geus salat isya terus makan ngopi udud wah geus santai baterai full pokoknya geus login main pokoknya mabar lost track ya paduli teh gah penting mabar ya. Ya udahlah karena tenggorokan saya sudah kering mau ibadah juga meskipun bolong-bolong saya teh salatnya masih bolong-bolong tapi ya diusahakanlah seperti itulah menjadi lebih baik juga ya. Ya udahlah, salam sejahtera. Pokoknya salam sejahtera lah kudu loba duit pokoknya mah jiga Om Deddy Corbuzier. Goodbye dadah.